Jadi ada kata-kata saling keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. Ya, kalau tidak ada keterkaitan berarti tidak masuk kategori C4, itu harus kita pahami dulu. Jadi yang namanya menganalisis itu menguraikan suatu permasalahan menjadi unsur-unsurnya. Nah, ini kriterianya. Kemudian mencari hubungan antara unsur-unsur tersebut. Nah, setelah kita mencari hubungan unsur-unsur tersebut, mau kemana? Nah, mau kemananya kemudian dipecah jadi 3, menguraikan C41 differentiating, menguraikan suatu unsur ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan relevansi, fungsi, dan penting tidaknya. Atau di sini biasanya kita menyebut ini mencari perbedaan dan persamaan. Makanya sini differentiating, bukan differenting. Differenting ini membeda-bedakan. Membeda-bedakan berarti lebih mendalam ya. Mencari perbedaan, mencari persamaan, kesetaraan, dan lain-lain. Tapi konsep yang dibandingkan itu tidak satu variabel, tapi beberapa variabel. Ini yang perlu kita pahami bedanya. Yang kedua adalah organizing. Organizing itu setelah membeda-bedakan, mencari hubungan, kemudian mencari kesimpulan. Jadi sampai pada sebuah kesimpulan, maka di sini dikatakan mengidentifikasi unsur-unsur, ya, sampai kita mencari kaitan antara unsur satu dengan unsur yang lain. Ini ada yang menyebutkan ini mencari kesimpulan, ya, karena mencari kaitan satu sama yang lain. Itu masuk C4 yang kedua. Dan C4 yang ketiga ini disebut dengan attributing, menemukan pesan tersirat. Jadi dari apa yang tampak dicari perbedaannya, dicari persamaannya, ada yang tersembunyi. Yaitu kita sebut dengan attributing. Jadi menemukan sudut pandang yang berbeda, bias, ya, cara pandang berbeda, maupun tujuan dari sesuatu. Oh, kalau ada begini tujuannya apa ya? Nah, itu kan tidak disebutkan secara langsung. Kalau saya dari pengalaman, justru soal C4 ini yang paling sulit dibanding C5 dan C6. Karena kita betul-betul ketika menyusun soal harus tahu ini komponennya apa, hubungannya seperti apa. Kalau membeda-bedakan, ya, membuat mencari pesan perbedaan itu ada di C41. Kalau sampai pada sebuah kesimpulan, itu disebut C2. Kalau mencari makna yang tersirat atau pesan tersirat, pesan terselubung, itu masuk C43. Yang paling sulit menyusun soalnya itu adalah C43. Ini perlu kita pahami. Ya, ini kalau sudah kita pahami dengan baik dari jurnal yang pernah saya share di sini, kita coba banding kemudian tadi. Ya, jadi analisis intinya lihat sebelah kiri dulu, breakdown into part, ya, mecah-mecah menjadi bagiannya tadi. Fokus on question or main ideas, fokus pada pertanyaan atau ide utama tertentu. Ya, kemudian bisa dilengkapi dengan identify assumption representing logic or structure of argument. Ya, kira-kira identifikasi asumsi, ya, atau representasi logika yang atau penalaran yang relevan terhadap sebuah pernyataan. Ini sebetulnya menyiratkan apa sih yang muncul dari sesuatu yang nampak di depan kita. Ya. Kemudian find irrelevance, ya, menemukan ketidakcocokan, itu berarti ini akan masuk di C41. Kalau ini masuk C43, judge similarities or differences, menentukan kesamaan dan perbedaan, ini berarti C41, ya, compare and contrast. Nah, membuat perbandingan dan mengkontraskannya. Tapi ini peringatan beware the simple level or recontesting is not analysis, ya. Jadi perhatikan, compare, membandingkan dan mengkontraskan dua hal yang sederhana tidak termasuk analisis, masuk C2 itu comparing itu.
Maka di sini task must include analysis level question or problem. Ya. Jadi present student with material, kemudian a student find to or describe, kemudian require differentiating or organizing part of reasonably, dan expand reasoning used to relate part. Sehingga kalau kita simpulkan dari 3 tulisan ini, maka terakhir kita sampai di bagian ini. Ya. Nah, nah ini dia. Jadi kalau kita lihat kemudian dari beberapa pernyataan di buku itu, maka kita sampai di bagian ini. Yang pertama adalah menguraikan atau differentiating. Itu ada 2 jenis, C411 saya menyebut begitu, dan C412. Menganalisis tiap bagian dari pernyataan atau materi yang disajikan dalam stimulus. Yang kedua, menyimpulkan hasil analisis dari bagian-bagian pernyataan pada stimulus berdasarkan karakteristik yang diinginkan. Jadi untuk C41-nya ada 2 versi ini. Ya. Kemudian C42-nya ada 2 versi juga. Yang pertama dari keterangan tadi ya, dari keterangan ini, dari keterangan di sini, dan kita bisa menyusun kriterianya. C4 ada 2. Yang pertama, mengaitkan hubungan antar pernyataan yang dianalisis berdasarkan perbedaan dan persamaan atau relevansinya. C42 yang pertama. C42 yang kedua itu membuat kesimpulan berdasarkan perbedaan, persamaan, atau relevansi dari pernyataan yang dianalisis. Sesuai dengan cirinya tadi. Jadi mengaitkan hubungan boleh kesejajaran atau membuat kesimpulan. Nah ini yang di fungsi C4 ya. Kemudian C43 ini karena menemukan makna tersirat tadi, ini menelaah bagian-bagian dari setiap pernyataan dalam stimulus untuk menemukan informasi tersirat berdasarkan sudut pandang dan tujuannya. Sehingga kalau kita menyusun soal C4 itu setidaknya ada 2 kategori, C42, C41 ya ada 2, C42 ada 2, dan C43 ada 1. Nah ini kalau kita lihat C4 saja. Nanti kalau ada tugasnya gimana Pak ya? C4 yang buat 5 soal. Ya. Ini belum ke C5-nya. Kita pahami dulu satu persatu bagian-bagiannya seperti yang saya sebut ini. Kalau mau di screenshot boleh. Ya saya lebarkan. Supaya kalian punya gambaran yang jelas tentang masing-masing bagian ini. Nah, sekarang sebelum saya melangkah ke C5, sebelum ke contoh C4, perlu dipahami dulu struktur soal. Ya. Karena di sini ada, loh kok ada kata-kata stimulus, maksudnya apa? Ini harus dipahami dulu. Hilang. Bentar. Membuat konstruksi soal. Dan ini kok tidak keluar di sini. Nah, ini dia. Ini petunjuk membuat soalnya. Perhatikan. Yang pertama,
variabel soal untuk HOTS. Ya. Sehingga kalau nanti membuat instrumen, gimana konstruksi soalnya, nah bisa melihat, memperhatikan di sini. Ya. Yang pertama, subvariabelnya, jadi struktur soal itu selalu ada yang namanya stimulus, ada stem, ya ada stimulus, ada stem, ada option. Kalau ini soalnya pilihan ganda. Kalau soalnya bukan pilihan ganda ya berarti tidak ada yang namanya option. Nah, stimulus ini bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, bisa diagram, tabel, simbol, atau apapun ya, atau bisa berupa bacaan. Yang perlu dipahami bahwa jawaban itu tersirat dalam stimulus, ada informasi untuk menjawab soal. Jadi kalau ada gambar, grafik, diagram, tabel tidak berfungsi, ya mereka dikatakan stimulusnya tidak berfungsi dan kurang baik. Ya. Maka di sini yang pertama disebut stimulus itu bersifat kontekstual dan berfungsi. Artinya kalau memang dihilangkan soalnya tetap bisa dijawab, berarti itu bukan stimulus yang baik. Kemudian yang kedua, stimulus yang termuat sebagai penyedia informasi awal yang harus diolah lebih lanjut untuk menyelesaikan soal. Ini penting untuk pembuat soal ya, tidak sekedar memunculkan gambar grafik ya, simbol atau bacaan misalnya, tidak seperti itu. Ini variabel pertama, stimulus. Ya. Kemudian yang kedua, ini stem. Oke. Stem. Stem itu adalah pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban siswa. Ya. Yang mengarahkan pada jawaban siswa. Artinya ini berupa pertanyaan. Maka pertanyaan itu harus dijawab. Maka untuk menjawab, mereka melakukan analisis terlebih dahulu. Apa yang dianalisis? Yang dianalisis adalah STEM. Jadi pertanyaannya terpisah sebagai kalimat sendiri, sedangkan stimulusnya juga sendiri. Ya, ini kalau kita lihat soalnya semacam ini. Ya. Jadi apa yang dianalisis? Ya, stimulus. Ya. Tapi dalam kasus tertentu sebuah soal yang kompleks, ya, misalkan kimia fisika ya, kadang-kadang soalnya cukup singkat, tidak membutuhkan stimulus, tapi untuk menjawabnya dibutuhkan multi konsep, misalkan anorganik fisik ya, misalnya. Karena saya pernah mengalami sendiri, Prof. Fendi almarhum hanya satu kalimat ya, tapi menjawabnya itu kalau misalkan dibuka bukunya bisa separuh buku sendiri untuk dibaca. Nah, maka pertanyaan ini memiliki alur berpikir yang kompleks. Ya, ini penting dan perlu dipahami. Oke. Sedangkan kalau ini berupa pilihan ganda, nah ini soal jawabannya berisi konsep yang relevan dengan stimulusnya. Ya. Maka jawaban berisi konsep tertulis yang disampaikan secara tersirat, kemudian jawaban bisa berupa gambar yang mengandung konsep yang tersirat, atau jawaban berisi hubungan antar hal yang mengandung konsep yang tersirat. Jadi tidak langsung mengacu kepada eh, apa yang diketahui dalam stimulus. Kalau langsung diketahui itu berarti sama dengan C2 nanti. Nah, ini kalau kita membuat konstruksi soalnya. Coba sampai di sini tentang C4 dan bagaimana menyusun soal. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak Heru. Oke, cukup ya keterangan saya, keterangan untuk C4 dulu. Coba kita lihat contoh ini. Coba perhatikan baik-baik. Silahkan dibaca.
Oke, apakah melihat saya tidak menginginkan jawaban Anda ya? Kenali saja. Stem-nya yang mana? Dimulai dari kalimat apa? Stem. Ini bukan model pendekatan STEM loh, bukan loh. Ini STEM itu maksudnya adalah jenis soalnya ya. Apa? Rumusan soalnya. Stem-nya dimulai dari kalimat atau coba perhatikan ini. Kalau misalnya kalau misalnya wah ini biru ya. Oke. Kalau misalnya coba lihat ini bagian ini saya tandai. Nah, coba perhatikan ini. Kalau bagian ini saya hilangkan, ya saya hilangkan, apakah soalnya masih bisa dijawab? Bisa. Bisa ya. Apakah datanya cukup lengkap dalam soal? Cukup digunakan untuk menghitung jawaban soal? Mbak lihat baik-baik. Sepertinya cukup, Pak. Bisa ya. Nah, bagian soal yang akan kita jawab ini namanya STEM. Ya. Ini yang kita sebut dengan STEM. Nah, ini namanya STEM. Oh, kecil amat ya. Nah, bagian ini kita sebut dengan STEM. Sedangkan bagian ini kita sebut dengan stimulus. Stimulus ini ada yang ada tulisannya, ada gambarnya. Nah, maka stimulus dikatakan tadi untuk ini soal ketika kita ke bagian contoh tadi, maka STEM itu harus berfungsi ya. Maaf, stimulus itu harus berfungsi bersifat kontekstual. Kalau ini kontekstual, Pak, karena jelas sesuai dengan soal, tapi kalau ini saya hilangkan, soal masih bisa dijawab, maka dikatakan tidak berfungsi. Ini stimulus yang jelek. Sehingga kalau kita melihat dari soalnya, lihat di soalnya atau stem soalnya, oh ini kok begini, berarti ini kan hanya prosedural saja. Maka ini tidak termasuk kategori C4. Betul. Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak paham, ada keterangan begini sudah dianggap seperti soal, oh, ini kan mendekatkan menjadi kontekstual. Tidak. Kontekstual itu adalah syarat stimulus yang dipakai di dalam soal. Kontekstual itu maksudnya sesuai dengan konteks soalnya. Nah, ini yang perlu hati-hati. Itu kan bukan bukan stemnya, tapi stimulusnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini tidak masuk soal HOTS. Walaupun rupanya ini ada begini, tidak. Karena sebenarnya inti dari stem atau pernyataan soalnya hanya menghitung biasa. Ya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Coba silakan diperhatikan baik-baik. Nah, selalu kalau soal pilihan ganda ada 3 bagian, berarti ada stimulus,
Ada step, stem, dan option. Oke, silakan dicermati. Sebentar ya, silakan sambil membaca. Ya. Oke, sebentar juga. Saya ke depan ada tamu sebentar. Baik, Pak. Esa isi bukan palang dhuwur sapa sing malah iki? Bukaan lawan les. Ya, begini di rumah ya. Oke, kalau optionnya jelas ya, A, B, C, D. Kalau stemnya dimulai kalimat yang mana? Kata kalimat yang mana? Bagian kesimpulan yang tepat itu, Pak. Oke, bagus. Itu berarti kalau bawah option, stem berarti gambar sampai yang atas itu adalah stimulus. Nah, sekarang apakah stimulus ini efektif? Coba perhatikan baik-baik. Atau pertanyaan pertama saya, apakah stimulusnya berfungsi? Berfungsi, Pak. Oke. Yakin? Yakin, Pak. Ingat loh, ini logam aluminium. Jadi yang diputarkan di sini logam aluminium. Terus ini logam tembaga. Ini logam Mg. Ini logam timah. Ini logam seng. Nah, apakah seluruhnya berfungsi? Itu pertanyaannya. Coba lihat dari sini ya. Coba perhatikan baik-baik. Waalaikumsalam. Hati-hati nanti soal kalian bisa menjadi soal yang jelek nanti. Kok sebentar.
Oke, coba lihat baik-baik ya. Jadi kelihatannya, oh ini soal yang baik ini. Coba perhatikan, kalau misalkan dari gambar ini ya, yang atas saya buang, coba perhatikan baik-baik. Kalimat yang atas saya buang, korosi sampai di paku ini saya buang. Nah ini. Wah semuanya. Ini saya buang. Saya sisakan gambar saja. Apakah bisa dijawab soal ini? Bisa, Pak. Masih tetap bisa dibaca, Pak. Bisa ya? Bisa. Iya, Pak. Karena keterangan di atas itu kan tidak ada relevansinya dengan keterangan dengan gambar di bawah. Tapi seolah-olah ini memberi keterangan anode, katode, dan seterusnya. Iya, hati-hati. Artinya soal ini kalau misalnya saya buang di bagian atas, itu levelnya menjadi lebih tinggi. Mengapa? Karena dia harus memahami, mengingat konsepnya oksidasi. Dia harus belajar, ini lebih mudah ya, lebih mudah berarti konsep E0. Berarti harus hafal apa? Yang urutan logam-logam itu. Diodat volta. Nah, padahal di sini hanya, tapi ini kalau akan menjadi ini konsep anoda, konsep katoda. Nah, soal ini mengurangi level supaya ingat, oh kalau reaksi begini, ini menggunakan ini disebut dengan katode. Ini mengingatkan, membantu mengurangi konsep-konsep yang ini supaya menjadi lebih kecil. Sehingga betul semuanya berfungsi sebagai sebagai stimulus, tapi kalau saya kurangi kalimatnya ini menjadi lebih kompleks karena dia harus memahami banyak konsep, termasuk konsep oksidator, konsep reduktor. Coba lihat ini beberapa konsep ini. Ya otomatis levelnya menjadi naik, tapi begitu kita sebutkan di sini, oh anoda itu, oh ini ada di mana ini mengalami oksidasi besi, oh elektronnya di sebelah sini. Oh ini berarti ini sudah membantu, menolong, mengurangi kompleksitas konsep yang harus dipahami, begitu. Jadi kalau ini dihilangi malah ini menjadi lebih heboh, menjadi jauh lebih sulit, ya. Jadi levelnya mungkin nanti malah naik sampai C5, tapi ini mau ditembak ke C4 nanti arahnya ke sana. Jadi bagus ini berfungsi, ya berfungsi sebagai C4. Kalau ini dihilangkan malah nanti sampai ke level C5. Ini luar biasanya karena kita pakai buat soal begini dihilangi nggak masalah, bisa Pak dijawab. Mungkin seperti itu ya. Pak kalau kita lihat lagi yang terakhir ini. Hmm, ya, beberapa contoh ya. Coba kalau seperti ini menjadi C4 yang mana? Ini kan ada tadi C411, C412, C421, C422 sampai C423. Masih ingat nggak konsepnya? Nah, ini. Oke. Jadi memang di sini di kimia ada yang harus dihafal ya, digunakan untuk ini untuk membandingkan ya. Akhirnya ketika saya lengkapi semacam ini, satu konsep yang belum disampaikan yaitu deret
volta. Nah, baru membandingkan di dalam konteks itu, ini bisa dalam konteks C41 ya. C41. Nanti kita lihat detailnya ya. Oke. Coba perhatikan soal ini. Nanti saya tunjukkan contoh yang lain ya. Coba analisis soal ini. Ada yang punya komentar dengan soal ini? Halo? Ini soal ini terkenal ya, kalau di pelatihan-pelatihan sering dipakai ini. Coba lihat ini. Ini apa ini? Diagram PT ini untuk menjelaskan apa? Fasa, Pak. Oke, ada di bahasan sifat koligatif. Nah, di sifat koligatif ya, ada kenaikan titik didih dan ada penurunan titik beku. Pertanyaannya, ada nggak hubungan antara kenaikan titik didih atau penurunan titik beku dengan ini, garam dengan air kolam ini. Padahal kalau kita lihat konsep mengapung itu kaitannya dengan terapung, tenggelam, melayang, kaitannya dengan Masa jenis, Pak. mata jenis. Jadi soal ini benar apa salah? Nah itu dia. Itu yang perlu dipikirkan di sini ya. Sehingga soal kok kayak gini gitu ya. Oke, sekarang kita ini dua contoh ya. Tadi soal yang stimulusnya tidak berfungsi, tidak bagus. Kemudian yang kedua tadi soal yang dikurangi kadarnya. Soal ini bagus tapi akhirnya menjadi menurun levelnya. Ya, menurun levelnya. Tapi terserah penulisnya ya ingin menunjukkan ini karena sudah membantu konsepnya. Tapi ini bagus ya kalau misalkan mau mengingatkan supaya kompleksitas soalnya menjadi lebih sederhana. Ya, kalau ini salah konsep soalnya. Ya, wong ini masa jenis kok dikaitkan dengan ini. Walaupun bisa aja dengan alasan ini kan ada fasenya gini-gini kayak tadi ya, tapi ya menurut saya kurang cocok ya. Nah, coba lihat soal ini sering soal begini. Garam kalium dari X asam kuat dari garam Y. Pak Heru, maaf mau tanya. Ya, silakan. Yang soal sebelumnya, Pak. Oke. Nah, itu kan di beberapa soal itu ada yang sengaja dikasih gambar kayak gambar yang sebelah kiri orang berenang itu. Nah, itu ada beberapa soal yang emang menunjukkan bentuknya tuh kayak gini atau situasinya kayak gini. Tapi ada yang cuman
ya, apa ya, kayak pelengkap gitu. Nah, itu bagusnya tuh gimana, Pak? Dimasukkan apa kalau misalkan kan ini kan buat anak SMA ya, Pak, bukan Iya, buat anak SD. Jadi kayak untuk mengimajinasikannya kan juga sudah bisa sebenarnya. Jadi kalau betul. misalkan ada, apa ya, ada uraian gitu perlu dikasih gambar atau tidak bagusnya? Iya, Terima kasih, Pak. kalau maka tadi dikatakan kriteria ini pertanyaan yang bagus ya. Ini sering muncul ya. Ini tadi stimulus itu syaratnya bersifat kontekstual. Ya, konteks maksudnya berkaitan dengan soalnya, ya dengan STEM-nya. Jadi tidak boleh berdiri sendiri. Tapi syaratnya harus berfungsi. Nah, dalam kasus tadi ya ini perhatikan kontekstual dan harus berfungsi. Ya ini kontekstual memang buffer terangan begini. Ya, tapi repotnya ini tidak memberi informasi apapun terhadap soalnya. Karena soalnya sudah jelas jika campuran ini ditambah zat ini, maka pH-nya ketika dari campuran berapa. Ini tidak berfungsi. Nah, contoh kedua, ini ada dua versi stimulus, satu berupa uraian bacaan, satu berupa gambar. Dan kalau kita lihat fungsi dari tulisan dan gambar ini berbeda. Justru stem soal itu hanya lekat pada gambar. Nah, pertanyaannya apakah ini masih diperlukan supaya mereka punya gambaran? Iya, jawabnya. Iya, sambil mengingatkan mereka apa sih oksidasi itu, bagaimana reaksi oksidasi. Coba lihat, sebagai anode, besi itu berlaku sebagai anode, berarti dia mengalami reduksi. Dan besi mengalami oksidasi reaksi. Jadi ini sudah dijawab semua di sini. Jadi konsep anode, konsep reaksinya sudah ada. Sedangkan oksigennya mengalami reduksi dan seterusnya. Nah, apakah berfungsi? Iya, tapi kemudian berarti kita hanya melihat bagaimana pengaruh ini. Jadi konsep-konsep ini sudah dijawab semua di atasnya. Apakah beri pandangan? Jawabnya iya. Tapi kalau saya hilangkan, Pak, kalau saya hilangkan malah ini menjadi soal yang sangat terbuka sekali, menjadi open-ended ya. Karena mereka harus berpikir sendiri apa yang dimaksud dengan anode, apa yang dimaksud dengan oksidasi, bagaimana reaksinya harus dipikirkan sendiri. Nah, begitupun gambar tadi, ya. Dalam konteks ini kalau membayangkan kolam apung, iya, kadang mereka tidak paham atau mungkin mendekatkan ke situasinya boleh, ya. Cuma di sini karena apakah kolam apung, ya, itu tempat orangnya terapung atau membuat benda terapung itu punya kaitan dengan diagram PT apa tidak? Ini jawabannya A, ya. Logikanya kalau A itu nomor satu, satu itu adalah perubahan atau kenaikan perubahan titik di D. Nah, kalau Anda lihat kenaikan titik D, maka apa relevan dengan yang dimaksudkan di sini? Masa orang ini berenang dalam laut yang mendidih? Kira-kira akan begitu ya. Maka saya menyebut dari awal ini soal sangat sangat ngetop ya. Kemudian beberapa soal dibetulkan ya, mencari kaitan antara molalitas. Ingat molalitas itu massa per volume ya, volumenya pelarut sehingga ini harganya delta TB sama dengan KB kali MM-nya itu yang dihitung. Tapi di sini ketika mengambil konteksnya kurang pas. Jadi kalau sebetulnya molalitas itu kan mol per mililiter itu kan. Kalau kemudian menjadi persamaan berapa gram pelarut per mililiter pelarutnya. Nah itu pas dengan konsep M-nya. Tapi kalau kaitnya dengan diagram PT-nya, kok diagram PT ya yang mana? Nah itu menjadi kurang pas. Lalu KB kali M, ya KF juga kali M. Nah ini yang soal ini menjadi rancu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi boleh gambar itu mengurangi kompleksitas. Contohnya ini, ya ini kalau ini nggak berfungsi, kalau ini membuat menjadi mengingatkan mahasiswa atau siswa, oh iya ini menolong memahami, itu boleh.
Jadi kalau begini betul-betul menjadi C4. Betul-betul menjadi C4. Tapi kalau yang atas saya ilangi, ini malah bisa menjadi C5, C51 nanti. Seperti itu. Pertanyaannya bagus ya. Jadi jawabannya iya. Ya. Artinya ini kan nggak berfungsi. Iya, tapi ini bisa menambah wawasan. Loh, kalau yang pertama, kalau ini kan nggak matching belas ya. Malah tempat adalah padahal di sini harusnya menjadi lebih sulit karena dia berpikir ini kalau dicampur ini pakai rumus buffer atau pakai rumus hidrolisis kan begitu. Padahal kalau sudah begini, wah ini kan dapat kelebihan asam basa lemah. Wah ini buffer ini. Kalau begini ini mengarahkan sudah levelnya menghitung diarahkan bisa. Ya jadinya ya kurang pas di sini. Ya. Oke, pertanyaannya bagus. Bisa dipahami keterangan saya? Bisa, Pak. Terima kasih. Jul? Jul, Pak. Oke, jadi contoh berikutnya ya. Kira-kira kalau kalian tebak ini C4 yang mana? Kok diketahui garam, asam kuat? Asam kuat. Ini basa lemah, asam kuat, basa lemah. Berarti X-nya kuat, Y-nya kuat, Z-nya lemah. Tapi kita disuruh urutan yang tepat berdasarkan kekuatan asamnya. Pertanyaannya, stemnya yang mana? Stemnya yang mana? Berdasarkan pernyataan, Pak. Oke. Kalau misalkan stimulusnya saya hilangi, kita hilangi, bisa dijawab? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Berarti ini stimulus yang berfungsi. Nah, istilahnya begitu bagus. Terus acuan jawaban itu berdasarkan stimulusnya. Jadi ini memberi informasi untuk mengerjakan ini. Kira-kira masuk C41, C42, atau C43? Differentiating, organizing, atau attributing? Apakah mencari perbedaan persamaan? Tidak. Tidak. Apakah menyimpulkan? Iya, Jan. Ya. Bisa iya. Apakah jawabannya, opsinya ada sesuatu yang lain dari stimulus, dari data yang diberikan? Kalau jawabannya iya, ini masuk attributing. Makna yang tersirat diketahui garam, kita disuruh mengurutkan kekuatan asam. Itu kan sesuatu yang berbeda. Maka tipe soal begini, ini terkategori sebagai, jadi kelihatannya ke selatan, ternyata ditanyakan ke utara atau makna yang tersiratnya. Ini masuk C4 yang ketiga. Begitu. Coba kita lihat sekarang satu persatu. Hanya cuma ini stemnya, ini opsinya dengan jelas ya. Oke. Jadi bisa membandingkan ini. Nah, ini C4 ya, C41 menganalisis tiap bagian dari pernyataan atau materi dalam stimulus. Ini sebagai contoh soal ini. Iya. Stimulusnya jelas. Nah, X dengan NaOH dalam perbandingan mol X dibanding NaOH dengan 1 dan 2. Ini maksudnya apa? Ada yang paham? Kalau 1 banding 2,
berarti asamnya punya valensi 2 ya. 1, 2, volumenya sama, ini berarti perbandingan molnya 1:2. Berarti X-nya ini bervalensi 2. Atau secara mol ini jumlahnya 2 kali. Campurannya ini menghasilkan yang larutan yang tidak merubah warna kertas lakmus merah dan biru alias netral. Maka siapakah X? Oke, sudah ketemu. Lanjut reaksinya. Ketika X-nya dihasilkan dengan Y dalam perbandingan mol yang sama, ya dengan 1:2 molnya, larutan dapat membarakan kertas lakmus biru. Ya. Larutan X, ini sudah ada datanya. Larutan X juga bersingkatan Z menghasilkan endapan putih. Berdasarkan hal tersebut dapat disebutkan bahwa larutan X y Z berturut-turut adalah, katakan di sini, menganalisis tiap bagian dari pernyataan atau materi dalam stimulus berkategori sebagai differentiating C41. Jadi konsepnya sama. Jadi kelihatan kompleks berpikirnya. Apakah satu konsep di sini? Satu variabel? Bisa dilihat ya. Maka ini masuk kategori C4. Ada pertanyaan dengan contoh ini dari indikator ini? Belum, Pak. Oke, sip. Yang kedua, ini jawabannya ya. Ini jawabannya betul-betul berturutan. Saya bilang tadi 1:2, itu berarti dia valensinya 2. Maka untuk tahu itu harus konsep. Jadi kelihatannya ya multi konsep. Ini jawabannya. Oke. Maka jawabannya adalah BAS4, H2S4, dan BACL2. Kemudian C4 yang kedua, mengaitkan hubungan antara pernyataan yang dianalisis berdasarkan perbedaan dan persamaan. Ini C4 organizing ya. Coba kita lihat dari soal ini. Dengan katakan ya, sama saja dengan soal tadi. Kalau tadi kan berturutan yang berturutan, sekarang ada sesuatu yang berbeda. Ya, dapat 5 siswa memberikan pendapat mengenai penyebab perbedaan tersebut. Ya, diketahui bahwa HCl dan HBr merupakan asam kuat, sedangkan HF merupakan asam lemah. Ini muasalnya. Dapat 5 siswa yang memberikan pendapat mengenai perbedaan-perbedaan tersebut, ya penyebabnya. Siswa pertama mengatakan kekuatan ikatan Hc dan Br lemah, sedangkan HF-nya kuat. Ini untuk mencari alasan keberbedaan HCl, HBr, dan HF. Ya. Siswa kedua, unsur F memiliki aspek elektronegativitas yang tinggi. Kalau yang pertama, ikatan. Yang kedua, elektronegativitas. Yang ketiga, jari-jarinya. Yang keempat, konsentrasi yang tinggi, konsentrasinya. Yang kelima, konsepnya ionisasi. Maka, mengapa HCl dan HBr berbeda dibanding HF? Kalau ini saya tidak usah menjelaskan, ini stimulusnya siapa, berfungsi apa tidak. Ada yang bisa menjawab
soal ini. Mengaitkan hubungan antara pernyataan yang dianalisis. Ini pernyataannya dalam bentuk 1, 2, 3, siswa 1, siswa 4, siswa 5. Biasanya ini dibuat menjadi pernyataan 1, pernyataan 2, ya terserah menyampaikannya ya. Maka saya pun tidak yakin seandainya soal ini dibuat menjadi ujian mata kuliah pengembangan instrumen ini, saya yakin tidak semua mahasiswa bisa menjawab dengan benar. Benar nggak begitu? Ini yang perlu kita pahami. Jadi maka penyusun soal ini harus pintar ya, melihat perbedaan, perbedaan persamaan begitu. Kayaknya ini waktunya sebentar lagi habis ya, ke satu soal lagi. Ada pertanyaan dulu, membedakan C41 tadi, C42 ini jawabannya. Di konsep pokoknya harus dipahami dengan baik. Perbedaan HF ini karena kekuatan asamnya dipengaruhi oleh kemudahan melepas ion plus. Artinya ini ionisasi. Ionisasinya dipengaruhi oleh kekuatan ikatannya. Kekuatannya dipengaruhi oleh keelektronegatifannya. Sehingga jawaban siswa 1, 2, 3, 5 ini yang benar, yang keempat yang salah. Karena tidak ada kaitan antara konsentrasi dengan kekuatan ikatan. Ya. Jadi ini pinter-pinternya yang buat soal mengolah sedemikian rupa. Oke, terakhir soal C45, saya cari C43, attributing. Menelaah bagian-bagian dari tiap pernyataan dalam stimulus untuk mendapatkan informasi yang tersirat, karena attributing, attribute itu terjemahkan kasar itu artinya mencirikan. Mencirikan berarti, orang katakanlah gimana ciri orang ini, kita amati dulu baru kita deskripsikan. Jadi yang tidak berbeda dengan yang ada di gambar. Ya. Nah, contohnya ini, kalau kamu melihat gambar ini, apa sih maksudnya ya gambar ini? Nah, ketika sampai di bagian itu berarti kita mencari makna yang tersirat. Ya. Jadi ada air murni ternyata tidak menyala. Diberi larutan garam, menyala. Diberi padatan, lampunya mati. Kemudian diberikan larutan garam, ini lampunya menyala dengan terang. Jadi apa maknanya? Jadi sebetulnya kalau kita lihat, hampir semua percobaan, soal-soal yang terkait menyimpulkan hasil percobaan, itu relevan dengan C4 yang ketiga, attributing. Dari sekian data, sekian maksudnya apa? Maka pertanyaannya, pernyataan yang di bawah ini yang benar adalah ini. Nah, ternyata harus saya dulu nih supaya habis materinya ya. Nanti terakhir nanti kita bahas kalau waktunya cukup. Oke, jadi ini C43, C42, dan C41 tadi. Oke. Tidak bisa lanjut ya, ini waktunya habis. Kalau ada kuliah yang lain, kita sambung di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Gimana menurut kalian soal-soal HUTS itu? Aulia Nareswari,
Oke. Atau Ilham Sarip, Ilham. Wah, ini kan ada suaranya biasanya. Iya Pak, soalnya kalau tadi ada C4 sampai C6. C4 tadi ada 3, ada menguraikan, mengorganisir, dan menemukan pesan tersirat. Soalnya cuma itu soal sulit apa enggak kira-kira menurut Anda? Lumayan sulit Pak, perlu banyak latihan-latihan dalam proses pembuatan soalnya. Nah itu dia, bagus. Jadi tidak bisa sekali melihat, oh ini saya langsung, oh tidak begitu. Saya yakin tidak begitu.